Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Gede Profesor Andre Gestra dengan NIM 670240073. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan di TTS ini dan gimana cara kerjanya. Nah, yang pertama yang saya buat ada di tts.js ini, saya membuat program server untuk membuat API to-do list dengan menggunakan Node.js dan Express. Nah, di sini ada untuk menyimpan NIM saya. Terus di sini ada array kosong untuk menyimpan title yang akan dimasukkan oleh user, dan ini akan untuk ID awal. Jadi nanti awalan data yang dimasukkan akan memiliki ID 1. Ini ada untuk post dengan nama to-do, terus dengan constnya title ini untuk menyimpan data dari user, title dari user. Nah, di sini jika titlenya 0 atau kosong, program akan membuat title required dan menampilkan name saya. Jadi kayak ada pemberitahuan ke user, ke pengguna jika titlenya kosong. Kemudian di sini jika tidak, akan membuat ID tadi 1 dan titlenya ditampilkan. Akan menyimpan ID dan titlenya tadi ke todo. Kemudian akan dikasih pesan ke user bahwa todo telah berhasil ditambahkan, dan ini menampilkan ID saya. Nah, ini untuk menampilkan data todonya. Nah, ini menampilkan semua data. Jika datanya ada banyak, dia akan menampilkan keseluruhan data todo. Sedangkan yang ini dia akan menampilkan berdasarkan ID. Nah, jika ID-nya tidak ada, maka akan todo not found, nggak ketemu, ID-nya nggak ketemu, terus tetap menampilkan name saya. Nah, jika ID-nya ada, akan menampilkan ID-nya dan data todonya. Seperti itu. Nah, ini jika aplikasi di run akan menggunakan port 3001. Nah, ini berhasil di run dan berhasil ya, dan di port 3001. Kita coba tambahkan get dulu. Oh, todo send. Nah, di sini sudah ada name saya dan datanya masih kosong karena belum ditambah. Jadi untuk nambah datanya kita kayak ini. Terus title, kita coba belajar Express di post chat. Nah, dia akan memasukkan data ID-nya 1 dan title-nya belajar Express. Ini todo add successful. Jadi todonya berhasil tambahkan. Kemudian kita coba tambah lagi belajar DPJ send. Nah, ID-nya 2 karena nambah lagi ID-nya. Jadi otomatis ID-nya nambah. Dan jika kita get gini, maka akan menampilkan keseluruhan datanya, data 1 dan data 2. Kemudian jika kita slash 1, dia menampilkan data 1. Jika slash 2, akan menampilkan data yang kedua. Dan jika kita slash 3 misalnya, datanya nggak ada, dia akan memberi peringatan, memberitahu bahwa error data todo tidak ketemu dan tetap menampilkan name. Nah, ini sama juga di post. Jika saya ngepost dengan ini kosong, nah, akan error. Jadi nggak bisa gitu. Nah,
Hehe, gini. Nah, title required, salah di sini tadi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2 itu sebenarnya sama aja, mirip-mirip lah. Cuman di sini bedanya array-nya tuh ada dua, ada nama dan email. Dan ya secara keseluruhan semuanya sama. Dan jika kita run, ini akan di port 3002. Nah, 3002/user. Apakah berhasil? Nah, sama aja tapi datanya juga belum ada. Nah, di sini beda sama yang tadi, ini filenya name dan email. Misalnya name-nya, nama saya Andre dan gmail.com. Akan di send. Email apa ya? Email apa? Name dan email. Email. Saya tadi salah, masih get, kan harus diganti post. Semisal ini berhasil menyimpan dengan apa, ID-nya 1 sama seperti yang nomor 1 tadi. Misalnya Andre tadi ya. Andrea gmail.com. Nah, ini kesimpan juga. Ya, tadi ininya masih get. Dan jika kita tampilkan get, maka datanya 2 akan muncul. Nah, kemudian sama seperti tadi, jika menampilkan 1, akan memunculkan 1. Jika 2, memunculkan 2. Dan jika 3, nah, user not found. Jadi nggak ketemu. Dan jika di postnya ini kosong juga. Oh iya, sama tadi juga komanya. Tadi juga lupa menggunakan koma, sehingga programnya error. Ya, dia nggak baca. Name and email required. Jadi ya itu untuk nomor 2. Dan di nomor 3, dari soal nomor 3 ini saya membuat di Python itu untuk membandingkan data SNP dan data SNP dengan di dalam dictionary dan resconf yang ada di JSON. Nah, file utamanya adalah mainnya tuh compare interface. Tujuannya ini untuk membuat untuk bandingin status interface-nya antara SNMP dan resconf-nya. Kalau ketemu perbedaannya, misalnya statusnya down tapi enable-nya true, atau statusnya up tapi enable-nya down, enable-nya false, program akan deteksi itu sebagai inconsistency. Nah, sekarang pas saya coba run, maka ini ada interface yang nggak sinkron, yaitu gigabit enter 0 atau 1, dan loopback
0. Artinya dua interface ini punya perbedaan antara status dan dari SNMP dan konfigurasi dari response-nya. Nah, sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Maaf jika ada yang kurang. Mohon maaf. Terima kasih banyak, Pak.